Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di podcast saya, Mbak Herman. Hari ini obrolan santai bersama dengan seorang yang sangat luar biasa, very amazing. Inilah dia, Rijal. Nama lengkap siapa, Jal? Muhammad Khairul Rijal. Muhammad Khairul Rijal. Jadi obrolannya santai saja ya, Iya. nggak usah terlalu tegang-tegang. Jadi Rijal ini saya tidak usah perkenalkan begitu jauh. Nanti lihat di blognya saja, ada di bawah ini, serta channel YouTube-nya juga ada di bawah sini. Ya. Terus kuliah di mana sekarang, Jal? Sekarang kuliah di Universitas Hal Oleo di Kendari. Jurusan? Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Angkatan 2017. Wah, itu kok bisa memilih jurusan komunikasi? Ya. Jadi dulu awalnya saya tidak tahu ada ilmu komunikasi ini. Jadi awalnya saya kira ilmu komunikasi itu teknik informatika. Iya. Jadi ada teman yang kasih tahu bahwa karena dia melihat bakat dan minat saya, dan dia sarankan untuk pilih ilmu komunikasi. Awalnya mau ambil hukum atau ya hubungan internasional. Iya, HI. Tapi dia bilang kayaknya lebih cocok ilmu komunikasi. Terus ilmu komunikasi kan ilmu komputer atau ilmu informatika. Iya. Itu sependapat orang awam. Jadi saya searching di Google, terus nonton di YouTube apa sih ilmu komunikasi itu, dan setelah melihat itu, dan memang apa yang menjadi kriteria menghasilkan komunikasi itu seperti apa ya, kayak suka bertemu dengan orang baru, terus kreatif, dan itu memang sesuai passion saya sekali. Dan akhirnya lama terus selalu research bagaimana sih komunikasi itu, dan akhirnya mulai mantap untuk memilih jurusan ilmu komunikasi itu karena memang sesuai dengan bakat dan minat saya, seperti itu. Ini kan kadang teman-teman ya ini bingung untuk menentukan aku mau masuk jurusan apa ini, milih jurusan apa. Dan kadang yang paling utama itu adalah bagaimana peluang kerja. Kalau komunikasi sendiri peluang kerjanya ke depan apa-apa saja sih? Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu komunikasi itu masih belum dikenal banyak bagi orang awam. Padahal setelah saya masuk di ilmu komunikasi sudah banyak mengetahui apa itu ilmu komunikasi dan bagaimana prospek ke depannya, dan ternyata peluang kerjanya itu sangat luas sekali. Karena kita itu yang pertama bisa masuk di organisasi pemerintahan sebagai humas. Humas, dan juga di perusahaan swasta atau BUMN itu sebagai public relations. Nah, di situ juga bagi kalian yang suka dunia broadcasting, nah itu istilahnya lahannya ilmu komunikasi. Kalian bisa juga jadi penyiar, jadi news anchor, bisa bekerja di produksi TV dan radio, kalian bisa bekerja di bidang perfilman, dan juga bisa menjadi pengusaha juga, khususnya pengusaha di bidang event organizer dan event creator, karena itu semua bidang keilmuan dari ilmu komunikasi. Berarti itu banyak ya, cuman sekali. Orang tidak tahu tentang jurusan ini ya. Iya. Nah itu kalau kita sudah mengetahui prospeknya ke depan seperti ini, tips-tipsnya untuk masuk ke jurusan itu, Pak? Ya, yang pertama, jadi ini ada yang unik juga. Banyak yang beranggapan bahwa yang masuk di ilmu komunikasi itu hanya orang yang cerewet, hanya orang yang apa ya, over talkative gitu. Padahal itu tadi saya juga lupa satu, bahwa peluang ilmu komunikasi juga di bidang periklanan. Yang bagian desain grafis seperti itu. Jadi, nah dengan ada peluang kerja seperti itu membuktikan bahwa ilmu komunikasi itu bukan hanya untuk orang cerewet saja, tapi orang introvert juga bisa, karena bisa bekerja sebagai seorang desainer grafis seperti itu. Jadi menurut saya bagi kalian yang mempunyai passion di bidang public speaking, atau kalian yang introvert bisa kerja sebagai desainer grafis, ilmu kan sangat welcome bagi kalian. Itu tips untuk masuk ke jurusan itu. Tipsnya yang pertama yaitu tadi, kalian harus cari tahu dulu apa yang akan dipelajari di ilmu komunikasi ini. Yang kedua, kalian harus tahu apakah memang sesuai dengan bakat dan minat kalian, karena kalau kita kuliah tidak sesuai apa yang kita inginkan itu susah kan. 3 tahun loh menjalani 3 tahun. hal yang bukan kita kan. Terus yang ketiga, ya itu sih lebih banyak update. Karena kita anak ilkom harus update terkait hal-hal yang menjadi trending
di masyarakat seperti Benar. itu. Iya. Nah ini nih banyak orang yang bertanya, kenapa sih harus Kendari? Kan banyak nih, ada Makassar, Jawa, dan tempat-tempat yang lain yang Iya. mungkin lebih asik kan? Kenapa harus Kendari? Ya betul sekali. Jadi kalau khususnya di Indonesia itu untuk ilmu komunikasi kita kiblatnya di Unpad di Bandung. Jadi kalau misalnya orang yang mau sekali masuk ilmu komunikasi pasti memperjuangkan di Unpad di Bandung atau enggak di LSPR Iya. gitu. Tapi kenapa saya pilih Kendari? Yang pertama selain karena dekat, Iya. terus yang kedua sekarang program studi ilmu komunikasi UHO itu sudah akreditasi A. Oh, ya luar biasa. Sudah akreditasi A, jadi kita kuliah di UHO juga ya sebanding juga dengan di Iya. Unhas, dengan di UI dan di Unpad. Terus yang ketiga, dosen-dosen kami juga sudah sangat berpengalaman, alumni dari luar, baik itu di Unhas, di Unpad, di UGM. Terus juga karena ilmu komunikasi memang orang-orangnya apa ya, kayak update begitu, begitupun juga dengan dosennya. Jadi ya sama aja sih kalau misalnya kita kuliah di mana, itu tergantung dari kitanya sendiri, Kitanya sendiri. bagaimana mau upgrade diri. Terus untuk menyesuaikan dengan lingkungan kampus kan ini waktu masuk kuliah kan pasti Iya. agak sulit kan? Nah, Nah untuk menyesuaikan lingkungan kampus gimana? Apalagi kan daerah-daerah pergi ke kota itu gimana menyesuaikan? ya jadi betul sekali. Jadi kalau di Kendari itu kan maksudnya banyak orang Iya. dari berbagai macam kabupaten dan kota di Sultra, ada juga dari luar Sultra. Nah itu kita butuh adaptasi tentunya. Apalagi budaya kita beda dengan budaya Kolut dengan budaya Kendari begitu, khususnya kayak bahasanya begitu. Ya kita sebagai pendatang ya kita harus bisa menyelesaikan dengan masyarakat setempat. Seperti itu kan. Kita awal-awalnya kita mempelajari dulu bagaimana sih di sini, dan kita mencoba saja untuk istilahnya berdamai dan menyesuaikan dengan kebudayaan Kebudayaan yang setempat. ada Seperti itu. Oke, baik. Ini kan yang sangat-sangat sulit ketika dalam kampus itu bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, sebenarnya kalau untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu menurut saya ada dua. Yang pertama memang karena orangnya, maksudnya kayak saya misalnya emang dari sononya ceritanya, maksudnya memang selalu ingin menjadi yang terbaik. Maksudnya dalam artian kayak ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri dengan mengupgrade diri saya sendiri dengan cara ya melakukan hal-hal yang itu baik dan bermanfaat bagi saya. Yang kedua bagi orang yang istilahnya baru dari nol, yang juga akhirnya terinspirasi dari teman-teman yang lain yang lebih berprestasi, dan itu memang butuh apa ya, kayak motivasi dan kerja keras yang sangat kuat untuk selalu memacu diri kita agar bisa meraih tujuan kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Lampaui batasmu. Iya. Tapi aku mau tahu nih, menurut Rijal ini arti berprestasi itu di dunia kampus itu seperti apa sih? Kalau menurut saya berprestasi di dunia kampus itu bisa berprestasi di bidang akademik dan juga non akademik. Jadi karena kan bukan hanya mendapatkan IP yang tinggi, tapi juga aktif dan mau mencoba dunia luar. Itu sih menurut saya. Dan itu yang saya lakukan. Artinya itu harus imbang juga kan? Harus imbang juga, karena menurut saya kalau hanya cuma mengandalkan IP yang tinggi tapi tidak mencoba hal-hal yang luar, kalau menurut saya itu belum cukup berprestasi. Seperti itu. Oke, benar. Nah ini nih tentang beasiswa. Ini sangat diimpi-impikan oleh banyak orang nih. Rijal pakai beasiswa apa sekarang? Jadi sekarang saya kuliah dengan memakai beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Nah, untuk masuk ke sana gimana? Jadi untuk masuk di beasiswa unggulan itu kita harus melewati 2 seleksi. Yang pertama seleksi berkas dan juga seleksi wawancara. Nah, berkasnya itu sama seperti dengan beasiswa lainnya, kayak identitas kita kayak KTP, kartu keluarga. Nah, apa yang dinilai di seleksi berkas ini? Yang pertama itu prestasi kita. Prestasi kita itu baik kita pernah mengikuti lomba, seminar, workshop atau pelatihan. Nah, jadi disinilah bermanfaat semua sertifikat yang pernah kita dapatkan selama ini. Untuk masuk ke beasiswa itu. Oh, gitu. Kemarin saya memasukkan mungkin kurang lebih 20 sertifikat. Banyak ya. Seperti itu.
Terus yang kedua kita juga disuruh buat esai tulisan seperti iya. itu dengan temanya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi menurut saya untuk bisa lolos dari seleksi berkas ini itu tadi yang pertama sertifikat, karena beasiswa ini bukan bantuan untuk mahasiswa miskin tapi Iya. untuk mahasiswa berprestasi. Prestasi. Terus yang kedua setelah lolos seleksi berkas akan masuk di seleksi wawancara seperti itu. Jadi cuma ada 2 seleksinya, dan ketika berkasnya oke, wawancaranya juga disukai, ya dapat beasiswanya sampai semester 8. Yang penting semangat ya. Yang penting semangat. Semangat. Tapi ini Rizal, banyak orang yang sebenarnya melihat Rizal ini seperti ini penampilan yang begitu cool kan, kemudian low profile pasti. Yes. Banyak orang yang tidak tahu seperti apa sih Rizal kesehariannya, orang tua mendidik seperti apa, dan yang memotivasi Rizal sampai seperti sekarang itu apa? Jadi yang pertama sama sih, mungkin kalau kayak orang lain mungkin anggapnya saya sekarang sudah kayak bisa dikata mahasiswa prestasi. Iya. Nah, saya betul sekali, saya juga low profil. Saya selalu menganggap diri saya bahwa saya masih perlu belajar yang banyak. Iya. Akhirnya saya masuk organisasi atau mengikuti suatu kegiatan yang mana di situ saya bisa mendapatkan orang-orang hebat. Nah, dari situ saya kembali belajar lagi dengan mereka, dan dari situ juga saya akhirnya mengetahui hal-hal yang baru lagi, bahwa oh ada kegiatan yang ini, ada kegiatan yang seperti ini. Jadi ya itu keseharian saya sibuk untuk mengikuti perlombaan online, mengikuti lomba-lomba, terus mengikuti seminar yang dimana itu saya bisa mendapatkan relasi agar saya bisa belajar dari mereka. Jadi cuman seperti itu sih. Iya. Harus memang kita yang mencari seperti itu, karena dan motivasi itu juga sangat perlu untuk selalu menjadi pendorong kita untuk terus maju seperti itu. Luar biasa ini. Terus orang tua mendidik Rizal ini sampai seperti sekarang gimana? Kan banyak orang ini tidak tahu sebenarnya gimana ya orang tuanya mendidik Rizal ini sampai bisa seperti ini. Sebenarnya sih kalau kayak didikan orang tua biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja sebenarnya. Makan nasi kan? Makan nasi terus ya biasa aja sih, maksudnya kayak tidak, maksudnya nggak pernah mempush atau memaksa gitu buat harus jadi seperti ini ya. Itu pure dari dorongan diri sendiri sih. Tidak pernah ada paksaan orang tua harus seperti ini atau seperti itu, enggak. Motivasi terbesar dalam hidup Rizal? Motivasi ya pasti keluarga. Pasti keluarga. Jadi gini, maksudnya kayak maksudnya ada prinsip dari orang tua bahwa kamu harus apa ya istilahnya jadi orang lah seperti itu, supaya bisa mengangkat derajat keluarga, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Dan itu kan didapatkan dari ilmu seperti itu. Jadi ya ya saya lakukanlah hal-hal yang setidaknya bisa mewujudkan impian tersebut. Seperti itu. Jadi itu tadi sekilas tentang bagaimana perjalanan hidup Rizal dalam dididik orang tua sampai dengan kuliah. Terus ini pasti dalam menjalani proses perkuliahan kan banyak hal-hal yang sangat selalu dijalani. Hal-hal konyol yang pernah dijalani selama kuliah. Hal konyol apa ya? Kayak ya maksudnya saya biar dilihat kayak pasti anaknya pintar atau bagaimana. Tapi saya tuh juga kadang selalu kejar deadline. Maksudnya nanti kerja tugas pas nanti deadline-nya atau dekat-dekat deadline, dan itu kalau kerja tugas SKS dong, sistem kebut semalam. iya kadang juga seperti itu. Jadi kadang kalau seperti itu, maksudnya kalau apalagi ada 2 tugas atau 3 tugas yang bersamaan, itu bisa kayak membuat stres atau bagaimana. Jadi itu sih maksudnya kayak konyol banget sih, maksudnya kenapa nggak dikerjakan dari jauh-jauh hari. Jadi ya normal sih sebagai mahasiswa seperti itu. Tapi di balik kekonyolan ini, Rizal kan adalah duta ASEAN. Iya. Nah, duta ASEAN ini saya mau tanya, saya penasaran gimana sih itu duta ASEAN? Untuk menjadi duta ASEAN seperti apa? Ya, jadi Duta ASEAN ini program dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kerjasama dengan ASEAN. Ini sudah ada dari tahun 2006 sampai 2019 terakhir di saya. Jadi dia ini program untuk mencari sosok pemuda-pemudi Indonesia yang ingin belajar tentang ASEAN, kemudian bersemangat untuk menyebarkan dan mempromosikan ASEAN ini kepada teman-temannya di sekelilingnya, khususnya di media sosial. Jadi makanya
di Instagram saya itu biasa story saya hanya tentang ASEAN saja. Jadi karena itu memang salah satu tugas kita. Nah, untuk menjadi Duta Muda ASEAN itu yang pertama tentunya berumur minimal 18 tahun. 18 tahun. Berarti saya bisa dong? Bisa. Sampai 25 tahun. 25 tahun. Oh, udah lewat berarti. Maksimal 25 tahun. Terus bisa berbahasa Inggris. Bisa berbahasa Inggris karena tugasnya kita itu bukan cuma di Indonesia, tapi mewakili Indonesia juga di tingkat internasional. Seperti kemarin waktu di Bali yang dihadiri oleh puluhan negara. Terus setelah itu untuk tadi sampai 25 tahun kita mengikuti seleksinya. Seleksinya ada 2. Yang pertama seleksi berkas dan yang kedua seleksi video. Jadi yang berkas itu kita masukkan lagi-lagi CV kita. Jadi itulah jadi maksudnya prinsip saya. Jadi saya itu tidak boleh berhenti untuk ikut kegiatan atau berprestasi, karena prestasi saat ini itu sangat berguna untuk mendukung atau mendapat prestasi selanjutnya. Betul. Jadi itu kayak mata rantai. Mata rantai betul sekali. Jadi kayak prestasi saya selama ini akhirnya terpakai sekali di Duta Muda ASEAN. Jadi itu yang membantu saya lolos seleksi berkas. Setelah itu kita disuruh buat esai. Jadi itu ada temanya tentang ASEAN seperti itu. Jadi begitu lolos kemarin itu ada 1013 orang yang daftar dan cuma 105 yang masuk ke seleksi video. Di antaranya saya gitu kan. Jadi kemarin masuk seleksi video, kita menjelaskan esai yang kita tulis seperti itu. Nah, yang dinilai di seleksi video itu pertama itu memang latar belakang kita, CV kita, terus yang kedua vote dukungan dari para pendukung kita. Jadi makanya kemarin saya juga dinobatkan sebagai paling banyak vote-nya. Saya juga salah satunya. Iya, makanya kemarin mulai kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Jadi kemarin kayak teman-teman di Kolut, orang-orang Kolut kemarin semua sangat mendukung sekali dalam vote di Duta Muda ASEAN itu. Itu sangat luar biasa. Tapi ini banyak kan orang yang sebenarnya produktif sih kegiatan-kegiatan sehari-harinya, tapi gimana ya, mungkin produktifnya itu bagi dia sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu kira-kira gimana, Jal? Ya, jadi betul sekali. Jadi sekarang itu memang banyak orang yang sudah memiliki banyak pengalaman, sudah ikut banyak macam kegiatan, tapi belum bisa untuk nge-sharing kepada teman-teman yang lain. Jadi kalau saya kan saya punya organisasi Forum Beso Unggulan Sultra. Nah, dari situ saya manfaatkan organisasi itu untuk menghimpun adik-adik saya, adik-adik mahasiswa, tidak hanya dari UHO, tapi dari seluruh Indonesia. Simple sih, saya gunakan WA, terus saya himpun mereka dalam satu grup, di mana dalam satu grup itu saya sharing baik itu tentang diri saya, atau saya undang juga teman-teman saya untuk masuk ke grup itu untuk sharing, dan juga saya mengarahkan mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan yang saya ketahui. Jadi menurut saya itu langkah simpel tapi sangat berdampak kan. Jadi dari situ akhirnya istilahnya bimbingan saya yang lebih dari 600 orang itu akhirnya bisa mengikuti langkah saya dulu, karena saya juga seperti itu dulu. Nah, ini kan kita kan sama-sama nih sebagai putra daerah Kabupaten Kolaka Utara. Motivasi yang perlu diberikan untuk generasi muda Kolaka Utara saat ini. Apalagi Rizal kan pemerhati Formana kan? Iya, fasilitator Formana. Iya. Jadi menurut saya, jadi gini, khususnya kalau di tingkat provinsi nih, di tingkat Kendari, nama Kolaka Utara itu cukup diperhitungkan, cukup terkenal. Mungkin karena keberhasilan Bapak Bupati kita sebelumnya yang mengangkat nama Kolut ini, yang akhirnya itu sangat terkenal kalau untuk lingkup Sultra. Nah, jadi menurut saya kita ini menuju kabupaten yang sangat maju, modern ke depannya. Dan itu semua yang akan lakukan itu pasti kita generasi mudanya. Jadi mulai dari sekarang ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi pembangunan daerah kita. Seperti itu. Berarti sebagai anak muda ini jangan pernah berhenti, harus terus produktif untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri pribadi maupun daerah kita. Gitu. Pertanyaan terakhir ini, apa yang belum tercapai dan apa yang hendak dicapai? Apa yang belum tercapai?
sebenarnya saya gini, maksudnya kayak tidak terlalu memikirkan bahwa saya pasang target begini, terus saya harus mencapainya itu. Saya istilahnya melihat peluang yang ada, peluang yang ada yang itu memang bisa saya raih seperti itu. Dan untuk yang belum tercapai ya proses saat ini, semoga bisa suatu saat kuliah ke luar negeri, khususnya ke Belanda. Dan itu sih kayak yang sekarang saya perjuangkan dan persiapkan sekarang. Ya, kita doakan bersama-sama semoga Kak Rijal bisa kan. Amin. Dan suatu kebanggaan juga ya kalau ada putra daerah Kolut yang bisa sampai ke luar negeri. Jadi semoga kedepannya lebih banyak lagi kan anak-anak muda Kolut yang istilahnya lulusan luar negeri. Iya, siapa yang tidak bangga kan? Iya kan? Artinya jangan pernah menganggap strata sosial kita dari sini, kemudian asal daerahnya dari sini, tidak. Selama kita mau berbuat, pasti manjada wajada. Iya, jadi ini lagi penting bahwa kan selama ini mindset yang mengatakan bahwa kita tuh susah berkembang karena kita berada di daerah yang kurang terkenal atau daerah yang kurang maju. Paling di mindset mereka paling orang-orang dari misalnya dari Jawa aja, dari kota-kota besar, yang saya rasa sih nggak seperti itu. Nggak seperti itu, benar. Yang penting kalau kita mau, ya pasti kita juga bisa setara. Pasti bisa setara dengan teman-teman dari kota-kota lainnya. Benar. Seperti itu. Itu luar biasa. Jadi gitu saja obrolan hari ini. Nanti kalau ada saran serta kritik ditulis di komentar, dan orang-orang hebat seperti Rijal ini yang kemudian akan dihadirkan kembali, silahkan ditulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta share channel ini. Akbar Herman beserta channel MKR TV. Jangan lupa di bawah sini nih. Oke, sekian dan terima kasih Jal atas waktunya. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.